Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania dari kelas 2H Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2323210179. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Dini Febrini. Tujuan saya di sini yaitu membuat video pembelajaran dengan makalah saya sendiri. Saya dari kelompok 6. Makalah saya di sini berjudul Berbagi Aliran dalam Psikologi Pendidikan dan Aplikasinya dalam Proses Pendidikan dan Pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke isi, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berkembang secara psikologis dalam konteks pendidikan. Nah, dalam bidang ini terdapat berbagai aliran dan pendekatan yang memberikan. Sebelum masuk ke isi, saya akan menjelaskan latar belakang psikologi. Latar belakang psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berkembang secara psikologis dalam konteks pendidikan. Di dalam bidang pendidikan ini terdapat berbagai aliran dan pendekatan yang memberikan pemahaman yang berbeda mengenai proses belajar dan pembelajaran. Lanjut, masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah saya yaitu ada Lanjut, B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama, apa saja aliran-aliran psikologi. 2. Bagaimana hubungan teori psikologi terhadap dunia pendidikan. Tujuan makalah untuk memberikan pandangan yang luas dan mendalam mengenai hubungan antara berbagai aliran dalam psikologi pendidikan dan penerapannya dalam konteks pendidikan dan pembelajaran serta memberikan kontribusi dalam pengembangan praktek pendidikan lebih efektif dan inklusif. Berbagi aliran dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah bidang yang mempelajari bagaimana proses pembelajaran dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Dalam perjalanannya, berbagai aliran pemikiran telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan membuktikan pendidikan yang efektif. Aliran behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. 1. Fokus pada perubahan perilaku. Behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses pembelajaran. 2. Pembelajaran berbasis stimulus respon. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemberian stimulus yang tepat untuk memunculkan respon yang diinginkan. 3. Penguatan positif dan negatif. Penggunaan komen baik positif maupun negatif untuk membentuk dan mempertahankan perilaku yang diharapkan. Aliran kognitivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. 1. Fokus pada proses mental. Kognitivisme memandang bahwa pembelajaran terjadi melalui proses mental seperti pemrosesan informasi, memori, dan pengambilan keputusan. 2. Peran aktif siswa. Siswa dianggap sebagai agen aktif yang membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. 3. Pentingnya skema dan konstruksi pengetahuan. Pembelajaran yang efektif melibatkan pengaktifan skema yang ada dan konstruksi pengetahuan baru. Aliran konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran aktif.
Konstruktisme menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. 2. Konteks sosial. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial di mana interaksi dan kolaborasi dengan orang lain berperan penting. 3. Pengetahuan bersifat kontekstual. Pengetahuan yang dibangun oleh siswa bersifat kontekstual dari bergantung pada pengalaman dan latar belakang mereka. Aliran humanistik dan aplikasinya dalam pembelajaran. 1. Fokus pada pengembangan diri. Humanistik menekankan pada pengembangan potensi siswa secara holistik termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. 2. Pembelajaran bermakna dan motivasi intrinsik. Siswa termotivasi secara intrinsik untuk belajar ketika pembelajaran dirancang untuk menjadi bermakna dan relevan bagi mereka. 3. Pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran. 4. Pentingnya hubungan interpersonal. Interaksi positif antara guru dan siswa serta antar siswa menjadi elemen penting dalam pembelajaran humanistik. Aliran sosiokultural dan aplikasinya dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran kolaboratif. Sosiokultural menekankan pada interaksi dan kerjasama dalam pembelajaran, di mana siswa belajar dari satu sama lain. 2. Zone of proximal development. Siswa dapat mencapai level perkembangan yang lebih tinggi dengan bantuan orang yang lebih kompeten. 3. Alat budaya dan simbol. Pembelajaran dipengaruhi oleh alat dan simbol budaya yang digunakan seperti bahasa, teknologi, dan artefak. Integrasi dalam praktek pendidikan. 1. Pemahaman komprehensif. Integrasi berpemahaman yang lebih komprehensif tentang proses pembelajaran. 2. Efektif. Menggabungkan elemen-elemen positif dari berbagai praktek pembelajaran yang lebih efektif. 3. Fleksibilitas dan yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai aliran memungkinkan kebutuhan siswa yang beragam. Terakhir, kesimpulan, psikologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang fokus mempelajari seluk-beluk kejiwaan manusia. Memang pada masa lalu, ilmu sangat erat dengan filsafat. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangannya rasa ingin tahu dalam memahami manusia, mulailah bermunculan tokoh berserta teori-teori dalam aliran psikologi yang mendukung penjelasan mengenai karakter, tingkah laku, serta kejiwaan manusia.